Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyawati Putri Pratiwi, NPM 190401040010 dari Prodi PPKN kelas 2019 yang diampu oleh Pak Ludovikus Bomanwadu. Jadi, video ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah ilmu kewarganegaraan. Berhubung dengan adanya COVID-19 ini, jadi perkuliahan dilakukan secara online atau daring. Dan tugas kali ini adalah mereview materi yang telah disampaikan oleh Pak Ludovikus Bomanwadu dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6. 3 topik materi yang saya pilih adalah yang pertama, pengertian kewarganegaraan dan warga negara, yang kedua, asas kewarganegaraan, dan yang ketiga, perkembangan civic education atau perkembangan pendidikan PPKN di Indonesia. Langsung aja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tentang warga negara dan kewarganegaraan. Yang kita bahas pengertian warga negara dulu ya. Apa itu warga negara? Warga negara menurut Aristoteles adalah orang yang secara aktif ikut mengambil dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang memerintah. Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu disebut hamba atau kaulah negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kaulah negara. Karena warga negara mengandung arti peserta. Anggota atau warga dari satu warga negara mempunyai persamaan hak di depan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak privasi dan tanggung jawab. Kemudian, kita membahas pengertian kewarganegaraan ya. Pengertian tersebut adalah warga suatu kota ataupun kabupaten ialah disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten. Karena keduanya juga merupakan satuan politik dalam suatu otonomi daerah. Kewargaan ini akan menjadi penting sebab masing-masing kewarganegaraan atau satuan politik akan memberikan hak yang berbeda-beda bagi warganya. Jadi, kewarganegaraan bisa dikatakan sebagai keikutsertaan seseorang menjadi satu anggota dalam sebuah kendali lingkup politik tertentu. Dalam hal ini, negara merupakan definisi dari kewarganegaraan. Dan di dalam undang-undang sudah diatur loh, dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Penjabarannya adalah bahwa kewarganegaraan ialah segala bentuk hubungan seseorang dengan suatu negara yang dengannya menimbulkan adanya sebuah hak dan kewajiban terhadap negara tersebut berkaitan dengan status kewarganegaraan yang dimilikinya. Itulah pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Kita lanjut ke topik yang kedua ya, yaitu asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar pemikiran dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang di dalam warga negara dalam suatu wilayah negara tertentu. Umumnya, asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama asas ius sanguinis atau asas keturunan, dan yang kedua asas ius soli atau asas kelahiran. Asas ius sanguinis adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan dari ketentuan orang yang bersangkutan. Misalnya saja, ada seorang anak yang dilahirkan di Malaysia, tapi orang tuanya berkebangsaan Indonesia. Maka, anak itu adalah orang Indonesia. Anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya, kalau orang dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara Indonesia. Prinsip ini adalah prinsip asli yang telah berlaku sejak dahulu, yang diantaranya terbukti dalam sistem kesukaan,
sistem kesukuan maksud saya, di mana anak dari anggota sesuatu suku dengan sendirinya dianggap sebagai anggota suku itu. Sekarang prinsip ini berlaku diantaranya di Inggris, Amerika, Perancis, Jepang, dan Indonesia. Dan yang kedua, asas iusoli atau asas kedaerahan. Maksud dari asas kedaerahan ini adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan di tempat dia dilahirkan. Misalnya saja, ada seorang anak yang lahir di Malaysia. Walaupun orang tuanya itu berkebangsaan Indonesia, tapi anak tersebut dengan sendirinya memiliki kebangsaan Malaysia. Bisa disimpulkan kalau menurut asas ini, tempat kelahiran sang anak adalah menentukan kebangsaan anak tersebut. Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya, kalau orang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, terkecuali anggota-anggota korps diplomatik atau anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Di samping itu, bersama-sama dengan prinsip ius sanguinis, prinsip iusoli ini berlaku juga di Amerika, Perancis, Inggris, dan juga di Indonesia. Tetapi di Jepang, prinsip iusoli ini tidak berlaku karena seseorang yang tidak dapat membuktikan bahwa orang tuanya berkebangsaan Jepang, ia tidak dapat diakui sebagai warga negara Jepang. Masalah kewarganegaraan sehubungan dengan banyaknya negara yang ada di dunia. Tentunya, penentuan kebangsaan seseorang juga berbeda-beda, baik secara ius sanguinis atau ius soli. Hal ini menyebabkan adanya beberapa status kewarganegaraan seseorang, yaitu yang pertama apatrid, yaitu orang yang sama sekali tidak punya kebangsaan. Misalnya, ada seorang anak yang berkebangsaan negara yang menganut ius soli, tapi dia lahir di negara yang menganut ius sanguinis. Dia tidak bisa menjadi warga kebangsaan manapun. Dan yang kedua, bipatrid, yaitu orang yang punya dua kewarganegaraan sekaligus. Misalnya, ada seorang anak keturunan bangsa A yang menganut ius sanguinis, lalu lahir di negara yang menganut asas ius soli. Anak ini bisa masuk warga negara A atau B. Itu tadi penjelasan singkat tentang asas kewarganegaraan. Dan yang ketiga, topik yang ketiga ini adalah perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia atau civic education telah muncul dengan beberapa nama, di antaranya pada masa Orde Lama yaitu kewarganegaraan pada tahun 1957 yang membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Yang kedua, civic tahun 1962 yang membahas sejarah kebangkitan nasional dan pendidikan kewargaan negara pada tahun 1968. Pada tahun 1962, mata pelajaran civic dimasukkan secara formal dalam kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, kewarganegaraan berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan pidato presiden. Civic tidak dijumpai dalam kurikulum 1957, namun secara material dalam kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum yang di dalamnya dibahas konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Sedangkan dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969, istilah civic dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar
pakai. Misalnya, dalam kurikulum SD 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang digunakan sebagai nama mata pelajaran. Dan di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civic atau pengetahuan kewargaan negara. Sedangkan di kurikulum SMA, mata pelajaran kewargaan negara berisikan materi terutama yang berkenaan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, di dalam kurikulum SPG tahun 1969, mata pelajaran pendidikan kewargaan negara terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan, kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Pada masa Orde Baru, nama mata pelajaran untuk pendidikan kewarganegaraan adalah Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau PMP, dengan tujuan agar tiap-tiap warga negara Indonesia WNI berkewajiban mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta merealisasikan isi dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPRS atau MPR sebagai ketentuan pelaksanaannya. Setelah itu disusun kurikulum 1994 yang membuat PMP berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya PPKN sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan pasal 39, Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran PPKN. Berdasarkan kurikulum 1994, PPKN diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun secara berkelompok atau di masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pengertian ini dapat ditangkap jelas bahwa mata pelajaran PPKN ini adalah mata pelajaran yang berorientasi pada lingkup sosial masyarakat, yang membentuk moral dan perilaku masyarakat berdasarkan moral dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita mempelajari materi yang telah diberikan oleh Pak Ludovicus Bamanwadu, kita semakin tahu tentang konsep kewarganegaraan dan perkembangan civic education di Indonesia. Meskipun tidak bisa kuliah tetap langsung. Sekian review materi dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.